banyak banyak ya. Kita nanti jelasinnya di banyak. Enggak semuanya enggak itu. Nggih. Beliau yang tadi wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nur Faizi, perwakilan mahasiswa MPKM Proyek Kemanusiaan dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya mengucapkan selamat datang di acara memperingati Hari HIV atau AIDS Dunia pada tanggal 1 Desember 2021 yang diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia. Berbicara mengenai HIV atau AIDS, ini merupakan salah satu penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Di Asia menduduki peringkat ketiga di seluruh dunia dengan total penderita sebanyak 5,2 juta. Indonesia sendiri menyumbang sekitar 6.200 sekian dari total 5,2 juta tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai penyakit HIV dan AIDS, ini kita datangkan langsung narasumber kita, yaitu Dr. Gondo Wulandari. Selamat datang, Dr. Gondo Wulandari. Terima kasih, Mas Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter, telah menyempatkan hadir di Talkshow ini. Padahal jadwal dokternya sangat padat ya, betul, Dok? Ya, terima kasih kembali. Tidak apa-apa, dengan senang hati ya. Soalnya kalau tidak disempatkan juga tidak akan sempat-sempat. Betul sekali, dokter. Kemudian saya persembahkan penyintas Oda yaitu Mbak Sari, betul Mbak Sari ya? Perkenalkan dulu ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari, umur saya 40 tahun. Saya dari komunitas IPI, Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Kemudian saya akan membacakan CV dari Dr. Gondo Wulandari. Nama asli Gondo Wulandari. Beliau lahir di Purwokerto 14 Maret 1966. Alamat di Perum 5 Agung, Blok F 18, 07 Purwokerto. Pendidikan terakhir di Fakultas Universitas Diponegoro, Semarang, lulus pada Februari tahun 1992. Kemudian pekerjaan dokter umum di klinik PMI, kemudian di klinik Yos Sudarso Teluk, dan praktek pribadi. Misalkan ada teman-teman yang sakit, bisa langsung datang ke rumahnya dokter. Kemudian beliau juga mengikuti organisasi seperti pengurus PMI bidang Yansoskesmas, kemudian pengurus ID cabang Banyumas, kemudian bidang penyanding masyarakat. Pengabdian masyarakat. Oh ya, pengabdian gitu. Kemudian tema pada hari ini itu tema peringatan HIV nasional. Akhiri AIDS, cegah HIV, dan akses untuk semua. Dok, gini dok. Cegah HIV itu gimana sih dok? Cegah HIV? Oke, begini. Mungkin saya akan jelaskan dulu HIV itu apa sih, gitu dok, ya. betul. Mungkin baru kita nanti masuk ke cegahnya, iya, gitu betul. Ya. Jadi HIV itu singkatan Human Immunodeficiency Virus, ya. Human Immunodeficiency Virus. Itu nama virusnya. Oh, nama virus. Ya, namanya virus HIV. Begitu, ya. Nah, kemudian virus ini, virus apa sih? Itu mikroorganisme, ya, makhluk hidup lah, tapi sangat kecil, lebih kecil dari kuman. Sehingga kalau kita mau melihat
virus itu harus pakai mikroskop elektron, bukan mikroskop biasa, nggak akan kelihatan. Ya, nah virus ini menyerang tubuh manusia. Apa yang diserang? Yang diserang adalah kekebalan tubuh kita. Kekebalan tubuh kita itu ada di mana? Di sel darah putih. Tepatnya namanya limfosit T. Ya, itu yang akan diserang. Sehingga apabila virus itu masuk dan menyerang limfosit kita, maka jumlah limfositnya akan turun. Sehingga kekebalan tubuh kita akan berkurang. Bahkan sampai mungkin bisa jadi tidak ada. Nah, akibatnya apa? Kalau semua kekebalan tubuh kita tidak ada, kebetulan ada virus, ada kuman yang masuk ke tubuh kita nggak ada tentara yang untuk melawan, ya kan? Nah, akhirnya kita sakit gitu, ya. Nah, sakitnya ya tergantung kumannya atau virusnya apa yang masuk. Contoh, ada kuman TBC masuk ke kita, ya kita jadi kena TBC. Ya, ada infeksi, misalnya ada kita misalnya berhubungan seksual, kebetulan ketularan dari pasangan kita IMS ya. Jadi ada GO masuk, sifilis bisa masuk. Nah, itu. Jadi tadi ya HIV itu seperti itu. Nah, mungkin saya jelaskan sebelum cegah sekalian ya. Kadang-kadang kita mendengar AIDS. Bedanya apa sih? Iya, AIDS sama HIV. Kan bedanya sering, apa itu? sering orang nggak tahu. Iya, betul, HIV AIDS bedanya apa? Begini, tadi ya saya mau cerita perjalanan penyakitnya dulu. Iya. Misalnya nih, saya berhubungan seksual dengan seseorang. Ya, kemudian seseorang itu sebetulnya pengikat, ya, mengandung virus, punya virus itu ya, HIV. Kemudian virus itu masuk ke tubuh saya. Nah, begitu saya berhubungan, virus itu lewat mana? Ya kan? Ya lewat cairan vagina di saya. Dia lewat sperma karena saya berhubungan seksual kan? Iya, Nah, berarti karena virus itu ada banyak di sperma, air mani, dan di cairan vagina. Kalau di air liur, di air susu, di air mata, itu sangat sedikit, tidak berpotensi untuk menularkan. Yang berpotensi menularkan adalah lewat darah jelas, kemudian air mani, kemudian itu apa sih cairan vagina ya. Nah, terus virus itu masuk ke tubuh saya dan saya dari begitu masuk 0 bulan sampai kurang lebih 6 bulan, 3 sampai 6 bulan itu ada yang disebut namanya window period. Window period. Jadi waktu jendela. Nah, waktu jendela ini saya sudah ada nih virus ya di dalam tubuh saya, di dalam darah saya. Tetapi apabila saya diperiksa, diambil darahnya, itu tidak terdeteksi. Mau pakai reagen apapun yang terbaik di dunia manapun, di negara manapun, tidak akan kelihatan. Itu window period yang kita benar-benar harus perhatikan. Nah, setelah 6 bulan, kita mulai nih bisa terdeteksi, namanya itu HIV. Orang itu mengidap HIV positif. Orang bilang ODA gitu ya, karena HIV-nya positif. Nah, tapi belum ada gejala, sama sekali belum ada gejala. Orang itu sehat, seperti orang biasa, bisa beraktivitas, bisa bekerja luar biasa, enggak ada gejala sama sekali. Berlangsung berapa tahun? 2 sampai kurang lebih 8 tahun. Ya itu kan kurang lebih, ada yang lebih, ada yang kurang begitu ya. Nah, terus setelah dia HIV positif, kalau ini tidak diobati dengan baik, dia akan masuk ke tahap berikutnya adalah AIDS. Jadi AIDS itu acquired immunodeficiency syndrome itu sindrom. Acquired immunodeficiency syndrome. Sindrom itu artinya kumpulan gejala. Nah, jadi kumpulan gejala di mana orang tersebut akan bergejala sesuai dengan kuman atau virus apa saja yang masuk ke tubuhnya dia. Ya kan? Nah, sekarang gejalanya nih ya. Gejalanya itu pertama, biasanya orang itu akan mengalami demam berkepanjangan, tapi demamnya enggak demam yang tinggi. Paling sufebris istilah kita, mondo-mondo, anget ya Mbak ya. Nah, semblenget lah orang Jawa bilang semblenget. Itu berbulan-bulan gitu ya. Itu berarti demam jangka panjang gitu. Jangka panjang. Diobati ya enggak sembuh, maksudnya di paracetamol nanti begitu. Nah, begitu. Badan itu rasanya semblenget terus. Yang kedua, kadang timbul diare. Diare itu juga begitu.
setiap berak diare, tapi diarenya paling 1-2 kali, nggak banyak, nggak sampai berlebihan, nggak sampai lebih dari 4 kali gitu ya. Nah itu antara lain seperti itu. Nah kemudian otomatis lama-lama nafsu makannya turun, nggak doyan makan gitu ya. Akhirnya apa? Berat badannya turun, ya turun drastis kadang-kadang, ya karena nggak suka makan, diare terus, penyerapan sari makanannya nggak bagus gitu kan. Nah setelah itu dia akan masuk ke gejala sesuai dengan kumannya. Contoh TBC masuk, dia akan bergejala seperti orang TBC, ya batuk-batuk, batuk darah, sampai kadang sesek gitu ya. Terus kemudian ada juga yang bergejala kulitnya, ya bercak-bercak, merah-merah, ada yang jadi kena jamur, ada yang kena jamur mulut, kandida, ada juga yang infeksi saluran kencing, kemudian ada juga yang sampai timbul pembengkakan gitu ya di kaki, pembesaran kelenjar getah bening dan lain-lain, sampai kadang ke otak. Jadi kadang orang ketawanya, loh ini dikira radang otak, dikira tumor otak, loh ternyata diteliti lagi, nah meningitis, ensefalitis, ternyata HIV. Oh gitu. Begitu ya. Jadi ini memang gejalanya bisa sangat bervariasi sekali. Tadi sampai mana saya lupa. Tadi sudah gejala ya. Iya, sudah gejala. Terus tadi tanya apa ya? Pencegahan ya? Pencegahan. Oh ya. Sama itu Dok, penularan tadi kan udah ya. Oh ya, penularan nih. Penularan ya untuk HIV itu yang jelas pertama adalah hubungan seksual. Karena tadi diingat, virus itu ada banyak di air mani dan ada banyak di di cairan vagina. Iya. Nah, berarti itu penularan yang terbanyak adalah hubungan seksual. Yang kedua, lewat darah. Nah, pertanyaannya, berarti kalau lewat darah, transfusi darah masih bisa menularkan tidak? Bisa. Ya, kenapa? Walaupun di PM itu sudah dicek, screeningnya juga sudah bagus, metodenya pakai CLIA, sudah nggak main-main kan? Iya, betul. Nah, tapi ingat, ada periode jendela. Window period ini yang kita tidak bisa deteksi. Nah, makanya PMI itu harus sangat berhati-hati dan butuh sekali keterbukaan, kejujuran dari para pendonor. Kalau yang mereka merasa berperilaku berisiko, ya lebih baik jangan donor. Takutnya mbok menowo, mbok menawa, ya mereka itu pas lagi window period. Nah, kan dicek lolos, padahal dia ada, gitu kan? Nah, jadi kenapa transfusi darah masih mungkin bisa menularkan? Karena itu, ya. Yang ketiga, ibu ke janinnya. Otomatis kan ibunya kok HIV, kan ibunya memberi makan, janinnya lewat plasenta, ari-ari itu masuk ke plasenta itu, masuk ke janinnya, ya itu bisa. Yang keempat, ya, yang keempat adalah drug induce. Jadi orang-orang pecandu nafsa yang menggunakan jarum suntik dan jarum suntiknya itu barengan, bergantian, nggak disposable. Nah, itu berpotensi satu kena, yang lain yang pakai jarum itu akan kena. Itu cara penularannya. Dan pencegahannya ya otomatis ABCD ya Mbak. Iya, jangan melakukan itu semua ya Dok ya. A, abstinensia. Artinya abstinensia itu puasa. Bukan puasa makan, Mas. Puasa jajan. Jajan dalam tanda kutip. Seandainya orang tersebut masih single, belum married, ya jangan sampai melakukan hubungan seksual di luar nikah. Seks bebas itulah. Ya, hindari itu. Satu. Yang kedua, ya, nah, yang sudah menikah itu harapannya ya setialah dengan pasangannya. Karena kalau nggak setia, dapat oleh-oleh, kasihan pasangannya yang nggak ngerti apa-apa bisa ketularan, gitu loh ya. Nah, yang ketiga ini pesan untuk teman-teman yang kebetulan punya pekerjaan yang memang kita tidak bisa, misalnya belum bisa ditinggalkan gitu ya. Nah, yang beresiko ya pakai kondom. Ya, usahakan pakai kondom, jangan lepas nggak pakai kondom, bisa tertular nanti. Nah, yang keempat yaitu drug induce itu, jangan menggunakan jarum suntik bergantian. Itu pencegahannya. Monggo. Terima kasih dari Dokter Wulandari. Sami-sami. Kemudian saya mau bertanya kepada Mbak Sari. Mbak Sari ini sejak kapan sih terkena HIV ini?
2013. Sejak tahun 2013. Berarti itu karena tertular apa bagaimana itu, Mbak Sari? Yang pasti kan mungkin karena imun tubuh perempuan dengan laki-laki lebih rendah perempuan. Jadi waktu Iya. itu kan saya yang sakit dulu. Oh. Saya sering sakit-sakitan, tapi Mm-mm. suami masih sehat. Cuman berat badan suami menurun Oh. dari 90 dalam waktu 2 minggu, nggak ada sebulan tuh sudah turun 10 kilo. Berarti itu suaminya dulu. Tapi beliau nggak sakit, cuman Oh. berat badan turun. Ah. Cuman gitu. Mm. Cuman kalau saya jujur sakit itu boleh dibilang namanya masuk angin, Iya. sembuh kayak gitu lagi, sembuh Iya. kayak gitu lagi. Ah. Terus setelah itu carion berkepanjangan. Jadi misalkan Mbak Sari kan sedang kayak masuk angin, cari awan yang Iya. misalkan itu kan penyakit yang ringan-ringan ya. Iya, Tapi sembuhnya lama gitu. Enggak, sama saya masuk angin nih, sembuh. Tapi kambuh lagi. Oh, kambuh. Sembuh, kambuh lagi jadi kayak sehat berapa hari terus kambuh lagi kayak gitu. Berarti itu Mbak Sari itu tertular dari suaminya ya? Iya. Tanpa Mbak Sari ketahui, berarti ya perasaannya Mbak Sari itu pertama kali tahu Mbak Sari terkena HIV/AIDS itu gimana, Mbak? Kadang kan yang pertama diketahui itu saya. Iya. Saya waktu itu karena dalam waktu 1 tahun boleh dibilang sakit-sakitan, terus saya masuk rumah sakit, diagnosa dari awal sampai berapa kali itu tipes, Bu. Iya, tipes. Oh, tipes. Sama nafsa apa? ISPA. Yang infeksi saluran pernapasan katanya gitu. Tapi setiap diobati ya sembuh kayak gitu lagi, kambuh lagi, sembuh seperti itu lagi gitu. Akhirnya udah benar-benar sampai ambruk, saya akhirnya sampai diare dalam waktu 1 bulan tuh nggak ada berhentinya. Dan terakhir seminggu itu sebelum saya masuk rumah sakit, dalam waktu sehari bisa sampai 20 kali diare gitu. Itu pas tahun 2013 apa? 2013. Berarti pas Jadi saya ambruk dulu, saya ambruk masuk rumah sakit, justru yang diketahui saya dulu. Oh, jadi suaminya ibu itu belum diketahui. sehat ya, Bu? Iya. Terus setelah saya diketahui, saya bilang sama suami, dari pihak rumah sakit menganjurkan suami untuk tes, tapi suami kekeh tidak mau. Iya. Kemudian apakah ibu itu merasa sedih atau marah loh, Bu? Saat pertama kali tahu diri bahwa ibu itu terkena HIV karena dari suaminya gitu loh, Bu. Yang pasti awalnya sih saya belum paham persis ya terkait masalah HIV, benar-benar nol. Nol ya. Benar-benar nol terkait masalah dari nol. Cuman yang saya tahu saya mau mati nih, tinggal berapa hari lagi nih. Udah gitu aja, bener. Kayak udah putus asa gitu ya, Mbak? Bukan putus asa. Zaman dulu itu kan orang tahu HIV-nya pasti mati. Iya. Nggak ada pengetahuan di orang umum itu akan sembuh, akan sehat tuh nggak ada. Jadi kita tahunya ya bakal mati. Ya gitu. Terus waktu itu saya dides sama suami. Saya nanya sama suami. Katanya kayak gini dari seksual. Apa kamu selama sama aku pernah jenam? Awalnya nggak mau ngaku, Dok. Terus lama-lama akhirnya dia mau ngaku bahwa selama ini ya dia ada hubungan sama orang tertentu yang notabene orang itu katanya dia pekerja seks gitu. Oh, begitu. Kemudian apa ada perubahan sikap atau perilaku secara umum, Mbak, yang Anda rasakan setelah terinfeksi HIV atau AIDS? Sangat. Perubahannya gampang emosional ya, Bu. Gampang emosional, terus juga sensitif banget. Kadang apa ya, ngerasa mungkin orang nggak ngomongin saya, tapi saya ngerasa dia ngomongin saya. Terus sikap yang terkadang mungkin mereka biasa-biasa aja, saya ngerasa mereka berubah. Mungkin lebih sensitif lah kayak gitu. Kemudian kan Mbak Sari kan terinfeksi HIV kan. Pada waktu itu keluarga itu masih mensupport Mbak Sari atau bagaimana, Mbak? Masih mendukung Mbak Sari atau gimana tanggapan keluarga? Awalnya support gitu, support dari segi mungkin support dari segi hanya ucapan ya, Bu, gitu ya. Ucapan gitu, iya. Tapi dari segi perilaku ya itu yang buat saya ngerasa kok saya dibedakan gitu, karena dari awal itu dari segi tempat makan, minum itu saya sudah dibedakan. Iya, sampai mencuci baju pun saya udah ngerasa udah nggak boleh disatu jadi satu.
terus juga karena pengetahuan belum mungkin juga kurang nggak seperti yang seperti sekarang. Semua baju saya tuh harus dikasih kayak Baiklin, Bu, katanya. Oh, Iya, iya, betul, iya, iya, betul. heeh, jadi katanya untuk mengantisipasi gitu. Heeh. Nah, itu pun saya harus waktu itu masih harus nyuci sendiri walaupun dalam keadaan lemah. Heeh. Karena ya saya juga berpikirnya udahlah cukup saya, jangan Iya, sampai keluarga saya mau nggak mau memang saya harus sendiri iya, kayak gitu. betul. Pas pada posisi itu juga suami kan masih mendukung ibu atau gimana Mbak itu, Mbak? Kan setelah saya tahu terinfeksi, saya Heeh. mungkin marah sama suami, saya emosi sama suami, Iya. akhirnya suami itu jatuh sakit. Hmm. Terus ketahuan suami dalam cuma waktu 2 minggu suami saya meninggal, katanya dari diagnosa rumah sakit katanya karena adanya kelenjar getah bening. Iya. Oh. Terus tapi kan yang bikin saya curiga di sekujur tubuh dengan alat vitalnya itu jamur, Bu. Nah, itu yang bikin saya Oh, iya, yakin iya, ini iya. bukan ini gitu. Ada yang lain. Cuma kan waktu itu kan tidak semua rumah sakit itu menyediakan untuk tes HIV ya, Bu, ya. Kalau nggak salah dari tahun 2013 itu belum ada. Kayak waktu kan kayak mungkin rumah sakit Wirudadi itu kayaknya belum ada waktu itu. Gitu. Tapi kan itu kan waktu yang sangat lama ya Mbak, 2013 sampai sekarang 2021. Iya. Apa sih semangat dari Mbaknya, apa ada motivasi dari orang lain atau bagaimana Mbak? Semangat anak. Semangat anak. Iya. Nomor 1 itu ya Mbak? Satu, saya melihat anak saya butuh saya. Jikalau saya lemah, jikalau saya jatuh, saya nggak ada, nanti anak saya ikut siapa? Karena saya berpikiran walaupun mungkin ada orang tua saya, tapi tetap kasih sayang ibu sama nenek akan berbeda. Dan anak saya masih butuh saya, itu yang bikin saya berpikiran saya harus hidup. Apapun caranya saya harus hidup. Makanya dulu saya ibu suruh minum jamu apa aja, obat apapun saya minum, yang penting saya sehat. Yang katanya propolis siap saya minum. Pokoknya herbal apa iya pokoknya. Cuman ya itu saya emang untuk ARV saya nggak berani berhenti, sama sekali nggak berani. Jangan berhenti. Jangan sampai utang semangat gitu ya. Tapi kalau itu kan kalau misalkan makan itu kan sendoknya terpisah kan dengan anak. Berarti Ibu Sari itu berarti menyediakan tempat sendiri untuk anaknya Ibu gimana? Itu Atau bagaimana? itu hanya awalnya. Tapi setelah saya ikut sering seminar tentang HIV, Iya. terus ikut juga bergabung dengan LSM, saya belajar banyak, akhirnya lama-lama saya kasih pemahaman kepada keluarga gitu bahwa nggak seperti inilah penularannya. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah lama-lama keluarga pun welcome dari segi makan bersama, mungkin sampai satu sendok barengan pun udah welcome kayak gitu. Iya. Berarti sampai sekarang ya udah ibaratnya Mbak Sari udah nyaman lah ya. Udah nggak ngerasa nggak ngerasa sakit apapun gitu. Iya, kayak misalnya kita punya penyakit, tapi Mbak Sarinya tuh udah kayak lah saya bodo amat lah, saya punya penyakit ini, tapi kan saya harus semangat untuk menjalani hidup ini gitu kan, Mbak. Iya, kalau menurut saya lebih ke arah kita sendiri ya. Iya. Sekarang gini, sebenarnya sakit itu berawal dari pikiran dan hati kita. Selama kita berpikiran positif dan yakin bahwa apapun yang Tuhan kasih itu yang terbaik loh buat saya gitu ya. Dan saya pun yakin apapun yang Tuhan kasih buat saya hari ini, waktu itu ya saya bilang mungkin ini cara Tuhan untuk saya bisa hidup jauh lebih baik lagi dan dekat sama Tuhan kayak gitu. Dan itu pun juga yang bikin saya itu belajar bahwa bisa menghargai hidup lah. Tapi kalau sampai sekarang Mbak Sari berarti masih mengkonsumsi obat apa enggak, Mbak? Alhamdulillah masih. Dan jikalau ada yang bertanya mau sampai kapan saya akan minum dan berhenti, ya sampai Allah mengatakan saya berhenti. Iya gitu betul. Tapi sangat luar biasa loh perjuangan dari Mbak Sari dari 2013 sampai sekarang masih. Saya ngerasain banget Mas. Benar saya dari CD4 70 Bu. Saya ke rumah sakit awalnya diantar sama bapak saya cuman sekalinya saya dan masih lemah karena saya pengen benar-benar saya harus kuat. Saya pelan-pelan sendiri ke rumah sakit. Saya benar-benar di situ tuh benar ngerasa banget ini hidup saya harus berjuang. Saya nggak mau repotin siapapun, apalagi keluarga. Karena bagaimanapun keluarga udah banyak sekali sudah saya repotkan. Apalagi dengan buat saya masalah hal seperti ini kan pasti orang keluarga, apalagi orang tua itu pasti beban moralnya luar biasa. Nah itu yang bikin saya tuh berpikiran saya nggak boleh ngerepotin mereka lagi. Saya harus sendiri, bisa sendiri kayak gitu. Terus saya benar-benar ngapain sendiri Mas.
Sangat luar biasa ya Mbak. Tapi misalkan kan kita kan terkena penyakit nih Mbak. Dari lingkungan kita itu ada yang tahu apa enggak sih Mbak pas saat itu lombanya loh? Awalnya boleh dibilang teman-teman ataupun mungkin lingkup mungkin ada yang tahu ya. Tapi nah di situ Mas, di situ tekadnya saya harus bilang saya harus membuktikan pada mereka. Walaupun saya seperti ini, saya bisa sehat, saya masih bisa berkarir, saya masih bisa bekerja secara seperti orang normal kayak gitu. Tapi itu ya Mbak, maksudnya kan udah pernah tahu kan teman-temannya Mbak. Tapi kan itu nggak menjauhi Mbak kan? Ya pasti salah satu pasti ada ya, nggak mungkin nggak karena kan ya saya bilang orang-orang yang pemahamannya mungkin kurang dia pasti akan menjauh, tapi orang yang benar-benar sudah paham dia pasti akan welcome dan merasa udah biasa aja dan udah menganggap kita tuh sama seperti mereka kayak gitu. Jadi pas saat itu ya Mas Sari sadarlah bahwa perubahan sikap dari teman-teman Mbak Sari itu sudah berbeda semuanya. Sadar banget. Apalagi pas kita kumpul-kumpul kayak gitu ya. Tahu-tahu ada salah satu yang minumannya disingkirin, takutnya saya salah minum. Ya tapi saya lebih ke arah ke positifnya, saya berpikiran mungkin itu pikiran saya saja. Itu mungkin karena saya terlalu sensitif jadinya saya berpikir seperti itu, jadi saya tapi sendiri gitu. Sebenarnya sih mungkin iya. Tapi saya berarti tapi sendiri enggak lah mereka baik kayak gitu. Jadi ibaratnya apa yang dirasakan oleh orang lain itu kayak ketakutan mereka lah ya Mbak. Tanpa kita sadari bahwa itu tidak apa-apa. Tapi kan mereka kan merasa takut gitu kan ya Mbak. Iya, sampai pernah ada yang seperti ini buat sama saya. Masa sih kamu kena kayak gitu? Iya, nggak mungkin lah. Badan kamu bagus, sehat, gini nih. Sedangkan orang yang kayak gitu pasti kan orangnya kurus, badannya rusak, gini-gini gitu. Ya berarti kan saya nggak kena kayak gitu. Udah saya gituin aja. Berarti kan saya nggak kena kayak gitu kan, gituin. Nah, itu positifnya yang saya ambil gitu. Kenapa sekarang pun saya merangkul teman-teman dengan pemahaman yang sama dengan saya, biar mereka tuh, biarpun awalnya mereka mungkin satu desa mungkin tahu dengan sakitnya mereka, buktikan kamu sakit tapi sekarang buktikan kamu akan nanti sehat, biar justru mereka menutup mulut sendiri dengan kamu membuktikan bahwa kamu tuh sehat kayak gitu. Malah itu dari kejadian seperti ini malah Mbak Sari bisa jadi memotivasi orang banyak gitu ya Mbak. Iya, alhamdulillah. Berarti Mbak Sari itu juga sering menghadiri acara-acara lain seperti ini gitu. Ya. Kemudian dari teman-teman, apakah ada yang mau bertanya kepada Dr. Wulandari atau Mbak Sari? Nih, ada pertanyaan dari Mas Rio Sanjaya dari SMK Negeri 3 Pontianak, ditujukan kepada Dr. Gondo Wulandari. Apakah penderita HIV atau AIDS dapat ditangani dengan ARV? Apakah ARV sejenis obat untuk menanggulangi penyakit HIV AIDS atau bagaimana Dok? Terima kasih Dokter. Iya, baik, terima kasih Mas Rio ya. Iya betul Dok. Oke, jauh-jauh nih dari Pontianak. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Rio ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi betul, ARV itu adalah obat antivirus ya, antivirus untuk membunuh virus HIV ya. Nah, sampai kapan orang tersebut meminum? Ya, sampai sepanjang hidup, seperti orang hipertensi, seperti orang diabetes, dia minum terus. Ya, betul, sama. Ya, jadi sembuh tidak? Istilahnya kalau pada orang hipertensi, orang diabetes, orang HIV, bukan sembuh atau tidak sembuh, tetapi terkontrol, terkendali dengan baik. Itu ya, terkendali dengan baik artinya apa? Gejala-gejala AIDS-nya nggak muncul. Ya, karena kekebalannya cukup, karena virusnya dibunuh sih, virusnya dibunuh otomatis kan yang merusak sel kekebalan tubuhnya akan berkurang, sehingga kan antibodinya akan tumbuh baik, ya kan? Nah, sehingga orang tersebut sehat. Itu ya, seperti Mbak Sari ini kan sehat, ya, karena beliaunya tertib,
minum ARV. Nah, beda dengan orang yang tidak tertib. Virus itu akan berkembang biak terus, akhirnya merusak kekebalan tubuhnya dan nanti penyakit-penyakit itu akan masuk, akan keluar gejalanya, akan Iya, muncul betul. begitu. Iya. Ya, jadi memang tidak ada istilah sembuh atau tidak sembuh, tetapi terkontrol atau tidak terkontrol, terkendali atau tidak terkendali. Ya, jadi betul itu obat antivirus. Begitu, Mas Rio. Begitu Mas Rio, jawaban dari Dokter Wulan. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Rio. Ya, masih ada lagi ya? Ya. Selamat sore. Selamat sore Bu Dokter sama Mbak Sari. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyuni dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Izin bertanya, Dok, apakah untuk penderita HIV itu rentan terkena komplikasi? Lalu apakah penyakit tersebut dapat diturunkan kepada anak yang misalkan masih di dalam kandungan? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Tri Wahyuni ya, Iya, betul. dari UMP. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, apakah penderita HIV itu rentan akan terjadi komplikasi? Ya, kembali bahwa komplikasi itu akan terjadi apabila dia tidak meminum obat dengan teratur. Jadi kalau meminum obat dengan teratur, insya Allah tidak akan muncul komplikasi itu, ya. Jadi tidak perlu khawatir. Orang dengan HIV tidak boleh cemas, tidak boleh khawatir. Ada obatnya, ya. Tetapi obat itu memang harus dikonsumsi sepanjang hidup, ya, Mbak. Kayak gitu, ya. Artinya minum terus sehingga komplikasi itu nggak muncul. Tapi kalau tidak minum teratur, ya itu tadi bisa muncul. Terus yang kedua apa ya tadi ya? Yang kedua, yang terakhir itu tadi apa? Lalu apakah penyakit tersebut dapat diturunkan kepada anak yang ya, kalau seorang penderita HIV itu mengandung, janin yang dikandungnya bisa tertular. Tetapi kalau ibunya itu minum ARV dengan baik, dengan rutin, ya insya Allah kan virusnya mati. Jadi nggak masuk ke sana, nggak masuk ke janin gitu ya. Tapi kalau tidak, ada juga orang udah hamil, anaknya sehat ya ada. Banyak juga kan. Nah, jadi tergantung dia itu bisa menjaga enggak, obatnya berobat teratur enggak gitu ya. Gitu. Kemudian ada lagi nih Bu. Nama Asila dari SMA Negeri 3 Purwokerto. Pertanyaan, apakah penyakit HIV atau AIDS bisa sembuh total dan tidak tergantungan obat lagi, Dok? Adakah cara mengatasinya? Terima kasih gitu, Dok. Ya, pertanyaannya hampir sama ya. Ya. Jadi minum obatnya seumur hidup. Ya. Jadi ya istilahnya sembuhnya sembuh dengan obat, dengan syarat. Begitu ya, sembuhnya dengan syarat. Dengan syarat minum obat. Ya, jadi obat itu bukan menjadi ketergantungan tapi kebutuhan. Ya kan? Nah, bukan membuat ketergantungan tidak, tapi kebutuhan kita supaya istilah kita CD4-nya itu tetap bagus, limfositnya tetap bagus, kekebalan tubuhnya tetap bagus, sehingga komplikasi itu nggak muncul gitu ya, penyakit-penyakitnya nggak akan masuk ke kita gitu ya. Berarti misalkan kita tidak mengkonsumsi obat tersebut akan bisa meninggal gitu ya, Dok? Ya bukan meninggal lah, langsung meninggal ya enggak, tapi muncul komplikasi-komplikasi itu gitu. Nah kan kalau sudah ada komplikasi agak lebih susah menanganinya gitu. Berarti misalkan obat untuk bisa sembuh total itu belum ada lah ya, Dok? Untuk ya, sekarang lah ya. Maksudnya iya, jadi misalnya nih contoh ya, ada obat yang nih kena tipes lah, gampang ya. Tipes kasih obat antibiotik tipes, kumannya mati selesai. Oh iya. Ya kan, nggak perlu minum lagi. Betul. Tapi kalau yang khusus untuk HIV enggak bisa. Dia memang harus minum rutin. Rutin Ibu. Ya, betul itu Mbak Sari ya. Jadi kita bersahabat dengan virus. Virus jangan naik-naik ya, kamu diem-diem saja ya. Iya, begitu. Kemudian ini ada lagi, Dok. Selamat sore, Dokter. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Anissa dari SMK Ma'arif NU 1 Cilongok. Ingin bertanya, Dok, berapa lama masa infeksi HIV? Mbak Anissa ya. Ya, jadi gini, begitu virus itu masuk ke dalam tubuh kita, nanti dalam waktu 3 sampai 6 bulan itu yang kita sebut masa jendela, window period.
ya kan? Nggak tentu, setiap orang berbeda-beda. Ada yang sudah baru 3 bulan, terus nanti dia masuk ke HIV. Jadi ada 3 nih, ada 3 periode jendela, ya waktu jendela atau window period itu 3 sampai 6 bulan. Terus dari 3 sampai 6 bulan itu dia akan masuk ke periode HIV positif. Itu kurang lebih 2 tahun sampai 8 tahun. Ya, enggak sama. Ya, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, bisa 8 tahun gitu. Nah, nanti kalau dia tidak berobat dengan baik, dia akan masuk ya ke tahap selanjutnya yaitu AIDS. AIDS itu sindrom kumpulan gejala di mana yang tadi disebut istilahnya komplikasi gitu ya. Betul. Sebetulnya itu bukan komplikasi tapi gejala-gejala dari kuman atau virus lain yang masuk ke tubuhnya itu akan mulai muncul. Itu AIDS. AIDS itu ya bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Seperti tadi Mas suami ya, suaminya itu dari mulai gejala sampai meninggal berapa tahun? 2 minggu. Sangat cepat ya, Bu. Sangat cepat ya. Jadi berbeda-beda lah. Ya. Begitu, Mbak. Ya. Ya, terima kasih. Kemudian ada lagi nih, Bu. Pertanyaan nama Eka Rokhani dari anggota Sibat Wangon. Izin bertanya kepada Mbak Sari. Bagaimana cara Mbak Sari memberikan pemahaman kepada saudara dan teman sekitar tentang pengetahuan baru tentang AIDS sehingga mereka bisa menerima kembali bersikap normal? Terima kasih kepada Mbak siapa? Oh ya, Mbak Eka. Kalau saya sendiri mengasih pemahamannya itu yang pasti saya itu pelajari dulu nih dengan siapa kita lawan bicara ya. Di situ kita akan tahu di karakternya dia dulu. Kalau kita udah tahu karakter mereka, kiranya mereka welcome kalau kita membahas terkait tentang HIV, ya saya nanti akan kasih pemahaman tentang HIV. Karena nggak semua orang tuh mau welcome, Mas. Kadang juga yang saya ajak bicara atau ih jijik lah. Itu dulu stop. Kalau saya stop, mending saya stop gitu. Karena orang-orang seperti itu kalau kita kasih pemahaman percuma gitu. Itu akan sia-sia. Tapi kalau mereka yang justru kita baru ngomong, ih ada orang sakit kayak gini loh, dia tahu nanya, ih penularannya gimana sih? Lah itu kan berarti kan dia udah welcome. Itu saya akan lebih mudah untuk kasih pemahaman kayak gitu sih. Ya, kemudian ada pertanyaan kedua dari Eka Rohani untuk Bu Dokter. Bagaimana kita bisa mendeteksi awal seseorang diketahui terinfeksi HIV? Terima kasih pertanyaannya. Jadi begini ya, bagaimana cara mendeteksi secara awal? Karena tidak ada gejalanya, ya kan? Nah, jadi salah satu adalah donor darah. Karena orang dengan donor darah itu pasti secara tidak langsung dia screening HIV-nya. Pasti darahnya dia akan di screening HIV-nya. Reaktif atau tidak reaktif. Istilahnya kita begitu, ya. Nah, jarang ada orang yang sengaja nih, saya nih nggak jadi donor nih. Aku kepingin lah ngecek HIV positif apa enggak gitu. Nggak ada loh orang yang tiba-tiba kepingin ngecek. Kecuali orang yang berisiko. Nah, kecuali orang yang berisiko. Dan juga tidak semua orang yang berperilaku berisiko itu sadar bahwa kadang malah takut. Alah, aku takut lah dok, gitu loh. Ya, saya punya nih pasien dan saya tahu dia tuh berisiko, berperilaku yang berisiko. Saya anjurkan, Mas, jangan periksa wae lah. Saya bilang gitu, biar jelas, jadi kan cepat diobati kalau memang benar. Enggak lah Bu Dokter, saya takut dengan hasil yang akan nanti keluar. Tuh, ada yang seperti itu ya. Nah, jadi himbauan saya kepada masyarakat ya, kita jangan takut. Karena seperti ini sudah ada contohnya, Mbak Sari, ya kan? Jadi dengan diketahui secara dini, cepat diobati, sehat gitu loh. Ya, itu. Jadi tidak ada deteksi awal ya itu dengan pemeriksaan darah, hanya bisa dengan pemeriksaan darah. Ya, monggo mau jadi donor silahkan, tapi jangan jadi donor karena kepingin tahu itu aja ya. Tetapi maksud saya itu bisa atau yang memeriksakan diri langsung begitu. Ya, monggo. Ya, terima kasih atas semua pertanyaan dari teman-teman. Mohon maaf bila ada pertanyaan tidak bisa dijawab karena sesi tanya jawabnya sudah selesai. Ya, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Dok, begini dok, apakah pasangan yang sesama jenis itu lebih rentan terjangkit virus ini apa gimana dok? Ya, jadi memang sebetulnya berpasangan sesama jenis itu
berpasangannya saja tidak apa-apa. Iya. Betul kan? Iya, betul. Nah, tetapi apabila pasangan itu melakukan hubungan seksual, nah apa sih kalau sesama jenis? Ya kan, sesama jenis berhubungan seksual. Nah, yang kira-kira bisa berpotensi menularkan, di mana air mani itu masuk ke dalam tubuh pasangannya. Contoh lah ini, laki sama laki. Iya. Biasanya melakukannya anal seks. Ya, anal seks itu kan sperma kan tadi air mani kan banyak mengandung virusnya. Iya. Dia masuk ke dubur. Di dubur itu kan banyak pembuluh darah. Nah, dia bisa masuk terserap lewat pembuluh darah itu sehingga dia akan jadi sakit pasangannya itu gitu. Tapi kalau dia tidak melakukan itu ya nggak apa-apa. Gitu ya. Kan asal tidak melakukan hubungan seksual nggak apa-apa. Iya. Gitu. Maksudnya seperti itu. Iya. Dok, saya mau bertanya sedikit ya, Pak. Kan ini, Dok. Kan nyamuk kan menghisap darah ya, Dok. Nyamuk. Iya. Ya. Misalkan nyamuk tersebut itu menghisap darah orang yang terkena HIV. Kemudian ke tubuh kita loh, Dok. Menghisap tubuh kita. Apakah kita bisa tertular HIV tersebut apa tidak, Dok? Saya jawab tidak. Tidak ya, Karena Dok. tadi kan penularannya 4 tuh. Ya, 1 lewat hubungan seksual. Iya. 2 lewat transfusi darah lah, ya, Iya. transfusi darah itu bisa. 3 ibu ke janinnya. Ya, ASI ya. Sama yang keempat adalah itu penggunaan jarum suntik yang bergantian bersama-sama itu. Jadi HIV/AIDS itu HIV lah ya, HIV itu tidak Iya. ditularkan lewat gigitan nyamuk, tidak ditularkan lewat berjabat tangan, makan bersama, berenang bersama, berpelukan, enggak. Iya. Begini nih enggak Iya. apa-apa. Enggak apa-apa ya. Ya. Iya. Jadi jangan betul. takut, enggak apa-apa. Ya, jadi enggak perlu takut karena Iya. memang enggak masalah ya. Jadi yang penularannya itu tadi ya, ingat-ingat 4 gitu ya. Iya. 4 macam tadi. Gampang ingatnya lah ya. Terima kasih, Bu Maaf, Dok. tambahan. Iya. Kalau kita sudah paham cara penularan HIV, ya kita sadar penuh sehingga kita tidak boleh menstigmakan, ya menstigmakan orang-orang orang-orang Iya. dengan HIV karena memang tidak bisa ditularkan lewat seperti atau yang tadi saya katakan berjabat tangan, makan bersama, enggak. Iya. Gitu ya. Iya. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Dr. Wulandari dan Mbak Sari. Apa sih kesan? Apakah ada yang kesan itu, Bu? Kesan untuk seluruh peserta di sini, kesan untuk tentang HIV. Pesan maksudnya. Iya, pesan terakhir gitulah. Pesan-pesan, statement iya. akhir ya. Iya. Ya. Statement akhir kalau untuk masyarakat yang belum terkenal lah ya, bukan ODA. Ya, tolong pertama jaga perilaku untuk tidak beresiko terhadap penyakit HIV. Yang tadi ABCD-nya itulah ya. Tolong itu abstinensia, puasa, faithful, setia dengan pasangan, yang para pekerja seksual itu pakai kondom ya, kemudian yang drug induced itu seandainya sampai ada pengguna nafsa ya jangan barengan ya, jarum suntiknya itu penting 1 ya. Terus yang kedua, bagi orang-orang yang memang sudah terdampak gitu ya ODA, jangan putus asa ya. Dunia itu masih panjang sekali, kesempatan hidup itu masih panjang. Ini sudah terbukti Mbak Sari ya, asal kita telaten dan itu gratis ya Mbak. Nah, jadi itu gratis obatnya, asal kita mau konsultasi ke VCT. VCT itu di setiap rumah sakit besar pasti ada, di Margono, di Banyumas, di Barang, semua lah rumah sakit pemerintah saya rasa itu ada poli VCT ya. Jadi bisa datang ke situ, berkonsultasi, nanti diperiksa dan dapat obat gratis, tidak bayar ya. Jadi tolong ya kalau memang yang sudah punya resiko-resiko itu ya diperiksa ya. Itu pesan saya. Oh ya, jangan takut donor darah. Donor darah tidak akan menularkan ya. Monggo. Iya. Terima kasih atas pesan-pesannya Bu Dr. Wulandari. Sama-sama. Kemudian dari Mbak Sari, apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman di Zoom ini dan motivasi untuk penderita HIV atau AIDS? Pesan-pesan dari saya mungkin yang pertama, jangan pernah kucilkan kita. Seorang ODA itu tidak ada yang pengen terlahir jadi ODA. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dijauhi itu bukan kita,
Tapi tolong jauhi perilaku yang mengarah untuk menjadi seseorang menjadi HIV. Perilaku lah yang lebih keras seperti itu. Untuk pesan saya juga untuk ke teman-teman yang mungkin belum terinfeksi, yang pasti agama itu sangat penting ya. Kalau kita pondasinya agama, insya Allah untuk ke arah yang kita melanggar yang bukan hak kita, melanggar hal yang memang dilanggar sama Allah mungkin nggak akan kita jalani. Jadi ada baiknya ya kita ikutin apa yang dianjurkan di agama kita kayak gitu aja. Ya. Terima kasih atas pesan-pesannya Mbak Sari. Oh iya, untuk pesan dan motivasi saya terhadap semua Oda mungkin yang melihat Zoom ini ya, saya berharap bagi teman-teman yang sudah berhenti ARV, tolong kembali. Sayangi diri kalian. Karena percuma kita hidup tanpa berjuang. Yakin bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perjuangkan itu nggak akan ada yang sia-sia. Jikalaupun kita memang harus mati dalam keadaan kita sudah ARV, tapi setidaknya kita sudah berusaha. Dan saya harapkan teman-teman yang begitu banyak, Bu, teman-teman saya Lost Follow Up, saya berharap sekali untuk kembali, tolong kembali, sayangi diri kalian dan keluarga. Terima kasih. Iya. Tepuk tangan untuk Mbak Sari. Pesan dan kesanan luar biasa dari Mas Sari. Sebelum acara diakhiri, untuk teman-teman semuanya yang di Zoom untuk on kamera, mau ada sesi foto-foto dari pihak Palang Merah Indonesia. Ditunggu sampai 5 detik ya. Ayo untuk seluruhnya on kamera sekarang juga. Karena untuk dokumentasi. Ayo yang belum on cam harus on cam ya. Ya, hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Ya, untuk teman-teman yang mengikuti Zoom ini, jangan lupa untuk absennya ya. Dari saya, mohon maaf bila ada tutur kata yang menyakiti atau bagaimana dari Mbak Oda atau ke Bu Dokter, mohon maaf ya. Sama-sama. Atau ke teman-teman semuanya, mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menghadiri acara talk show ini. Sama-sama.